kondisinya ketika kamu mati tidak ada yang ikut bersama denganmu. Teman-teman saudara sekalian, kamu tahu nggak, orang tuh kalau meninggal dunia itu dalam jam pertama dia meninggal dunia disunahkan, dianjurkan untuk dilepas semua yang dia kenakan. Kalau dia pakai cincin, dilepas cincinnya. Kalau dia pakai jam tangan, dilepas jam tangannya. Di menit-menit pertama dia meninggal. Bahkan baju tuh disunahkan dilepas. Ketika dia meninggal dunia tuh 1 jam pertama tuh sunahnya dilepas semuanya tuh. Bahkan kalau ada orang pakai gigi emas, makanya saya saranin nih, ganti dah. Yang pada pakai gigi emas buruan ganti, repot kalau mati. Ustazah saya emang ditambal giginya tapi nggak pakai emas, itu mesti dicabut nggak Ustazah kalau mati? Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah. Kenapa gitu Ustazah? Nggak laku. Serius, nggak laku dijual. Saya serius loh ini padahal. Teman-teman sekalian, tapi kalau emas dicabut Ustazah, dicabut. Kenapa gitu? Sebab bukan lagi milikmu, ia adalah harta warisan keluargamu. Ternyata yang kita pakai selama ini bukan milik kita, teman-teman. Ternyata bukan milik kita. Serapuh itu kepemilikan kita terhadap dunia. Serapuh itu kepemilikan kita terhadap dunia. Makanya nggak salah sih kalau dibilang bahwa semua yang kita punya nih sekedar ngaku-ngaku aja. Kita itu tidak benar-benar memiliki, akan tetapi hanya sekedar dititipi. Ada waktunya ketika titipan tersebut diambil kembali oleh sang pemiliknya. Sehingga orang kalau meninggal dunia dibilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua milik Allah, bukan hanya kitanya teman-teman. Baju kita, pakaian kita, jam kita, cincin kita, handphone kita, semuanya lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga jabatanmu, termasuk juga gelar-gelar di balik namamu, semuanya lillahi ta'ala. Nih teman-teman sekalian, ustazah, semua orang manggil saya ustazah. Termasuk suami saya kadang-kadang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, segitunya. Apakah ustazah juga kalau masuk ke dalam alam kubur nggak ada ceritanya? Nggak ada ceritanya teman-teman. Tidak ada ceritanya. Maka jabatan apapun, profesi apapun, semuanya inna lillahi. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Serapuh itu kepemilikanmu terhadap dunia ini. Maka yang rapuh-rapuh itu nggak usah dipegangin kekencengan. Setuju? Yang rapuh-rapuh itu gak usah dijadikan sebagai andalan. Setuju? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, andalkan saja yang kuat. Andalkan saja yang tidak akan pernah rubuh. Andalkan saja yang tidak akan pernah hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Gak akan pernah roboh. Gimana caranya mengandalkan Allah? Minta. Allah itu kalau diminta ngasih. Jadi doamu, minta sama Allah SWT. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta pada Allah, ya Allah tetapkanlah iman dan Islam di hati kami. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan di hati kami ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan pernah Engkau cabut hidayah iman, hidayah Islam, hidayah cinta yang telah Engkau anugerahkan dalam hati kami ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Minta teman-teman. Kalau minta bakalannya dikasih. Kalau minta dikasih. Coba aja lihat. Kamu kalau ngeliat orang, pinter nih. Tanyain, dulu waktu kecil doanya apa? Pasti doanya minta ilmu yang manfaat. Doanya minta biar dia bisa memahami ilmu gitu. Kalau kamu lihat orang misalnya gitu, kaya banget gitu. Coba tanyain, apa doanya waktu zaman dari sejak dia kecil, zaman dia remaja gitu. Pasti doanya nggak jauh-jauh dari urusan harta, teman-teman. Bebas. Cuman maksud saya, semua orang itu hanya akan diberi sesuai dengan yang dia minta. Yang dia minta. Kan begitu ya? Nah sekarang, kalau kamu kepengen biar sampai dengan meninggal dunia, kamu masih dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Di saat meninggal dunia, kamu ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad. Jika kamu ingin ketika meninggal dunia nanti, kamu diakui oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dipastikan di akhirat nanti kamu akan berada di belakang Nabi Muhammad, maka di sisa umurmu ini teman-teman, minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ada doa dari Faqihul Muqaddam, saya nggak hafal, agak panjang doanya. Allahumma rahamna idza ariqa minal jabin wa aysa minal anin wa baka alainal habib gitu. Wa aysa minat tabib wa baka alainal habib. Allahumma rahamna idza warana turab wa da'ana al-ahbab wa faraqana naim. Begitulah doanya. Agak cukup panjang teman-teman. Doanya Faqihul Muqaddam tentang urusan sakaratul maut. Ya Allah, sayangilah saya ketika dahi saya mulai berkeringat. Sayangilah saya ya Allah ketika dokter-dokter udah mengangkat tangan, putus asa dari saya. Sayangi saya ya Allah ketika Israel mulai mendatangi saya. Sayangi saya ya Allah ketika ruh mulai perlahan-lahan keluar dari tubuh saya gitu. Ada tuh doanya. Ya Allah, sayangilah saya ketika jasad saya hanya tinggal berkalang kafan. Ya Allah, sayangilah saya ketika tanah udah mulai tertimbun di atas badan saya gitu. Itu umi saya sekitar 3-4 bulan sebelum kematiannya, doa itu selalu saja dibaca umi saya. Dan beliau kalau baca doa itu, sebenarnya yang ngasih doa itu sebenarnya saya. Saya tuh juga agak-agak gimana gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal. Waktu umi saya mulai baca doa itu tuh, beliau suka baca sama artinya. Bikin kita semua, Mi, jangan dibaca apa sih Mi? Serem bener nih umi ini. Kayak udah yang mau meninggal besok gitu. Ya Allah, sayangilah saya ketika dokter sudah mulai putus asa ya Allah. Sayangi saya ketika semua anak-anak saya meninggalkan saya, Umi. Sampai katanya kakak saya tuh, Umi jangan dibaca dong Mi doa itu Mi. Umi saya bilang, katanya Ima bagus. Saya maksudnya, kata Ima bagus. Kata Ima nih disuruh baca nih biar sakaratul mautnya gampang. Masya Allah. Teman-teman sekalian, orang itu biasanya kalau sakaratul maut itu mulutnya terbuka. Tahu kenapa?
Karena dia sedang kehausan. Coba liatin orang sakaratul maut mulutnya terbuka. Kebanyakan, mayoritas, barangkali 95%. Sehingga sekalian saya melihat itu mulutnya kebuka, haus banget. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan hausnya itu kalau dikasih minum air segalon gak hilang. Kenapa gitu? Karena hausnya bukan dari air, hausnya dari rahmatnya Allah. Teman-teman, hausnya dari rahmat.